Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimallahu taala. Kita lanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas unsur-unsur penyusun kalimat, ya. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Dan bagian penyusun kalam ada tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf yang mengandung makna. Ay wa ajza'ul kalami alladhi yatarakkabu min majmu'iha la min jami'iha salasatun. Wa dalilu hasriha fis salasati al-istiqra'u. Artinya bagian-bagian kalam yang menyusun keseluruhan kalimat bukan dari keseluruhannya itu ada tiga. Artinya kalimat itu kan tersusun dari beberapa hal. Nah, unsur penyusun kalimat ini ada tiga, yaitu isim, fiil, dan juga huruf. Tapi tidak mesti setiap kalimat itu harus selalu ada isim, fiil, dan huruf. Jadi maksud dengan bagian kalam di sini maksudnya adalah bagian yang menyusun kalam, bukan bagian dari kalam itu sendiri, ya. Karena kalau sekiranya kita maknai dengan bagian kalam, seakan-akan kita sedang membagi kalam menjadi kalam yang pertama namanya apa, kalam yang kedua namanya apa. Tapi tidak. Maksud dari aksam di sini adalah kalimat itu disusun dari isim, fiil, dan juga huruf. Ini maksud ucapan Ibnu Jurum As-Sanhaji rahimallahu taala. Wa dalilu hasriha fi salasati al-istiqra'. Dan dalil pembatasan unsur penyusun kalimat menjadi tiga ini adalah istiqra', itu penelitian. Jadi setelah diteliti ya dari semua unsur kalimat bahasa Arab, maka unsur penyusunnya hanya ada tiga, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, sekarang kita akan bahas definisi dari masing-masing istilah ini. Nah, falismu lughatan ma dalla ala musamma ka Zaidin. Maka isim secara bahasa maknanya adalah apa yang menunjuki atas sesuatu yang dinamai. Ini namanya isim. Contohnya Zaid. Maka Zaid menunjukkan atas sesuatu yang dinamai dengan lafaz Zaid, ya. Wastilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bi zamanin wad'an. Ya. Dan isim secara istilah adalah kata yang menunjuki atas makna yang terkandung pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu, ya, secara susunan, ya, secara bahasa. Jadi di dalam makna isim itu tidak terkandung makna keterangan waktu. Misalnya kalau kita mengatakan Zaid, buku, pulpen, maka tentu di dalam makna Zaid, buku, pulpen tidak terkandung makna waktu. Beda kalau kita membahas fiil. Misalnya dhahaba. Maka makna dhahaba jelas ada kata telahnya, telah pergi. Yadhabu sedang. Adapun Zaid misalnya, maka tidak bisa dimaknai waktu. Telah Zaid, sedang Zaid, akan Zaid, ini tidak bisa. Karena isim lam taqtarin bi zamanin, tidak berkaitan dengan waktu. Wa hukmuhu al-i'rab wal bina'u tariqun alaihi. Ya. Dan hukum dari isim itu ada yang i'rab, ada yang bina, ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya. Jadi bisa mu'rab, bisa mabni. Dan memang kalau untuk isim ini kebanyakannya mu'rab, ya, kebanyakannya mu'rab. Yang mabni sedikit, ya. Di antara isim yang mabni misalnya isim mausul, ya, alladhi, allati, kemudian isim isyarah, hada, hadihi, dalika, tilka, kemudian domir, huwa, sampai nahnu, ya, sedikit, ya. Adapun sisanya, misalnya kita membahas kitabun, qalamun,
baitun, miftahun, dan isim-isim yang lainnya ini kebanyakannya adalah mu'rab, ya tidak mabni. Washtiqaquhu, ya, dan pecahan dari isim ini, washtiqaquhu minas sumuwi wa huwa al-irtifa'u aw is-simati wa hiya al-alamatu. Dan istiqaqnya, pecahannya atau asal usul kata isim diambil dari kata as-sumu. As-sumu yang artinya irtifa, naik atau tinggi. Atau isim diambil dari kata simah, wa hiya al-alamah yang artinya adalah tanda. Jadi ini asal kata isim dari kata sumu yang artinya tinggi atau naik, atau simah yang artinya tanda. Wa aqsamu salasatun, dan isim itu terbagi menjadi 3. Zahirun ka Zaidin, ya, zahir nampak seperti Zaid. Wa mutmarun ka ana wa anta, dan yang kedua domir seperti ana dan anta. Wa mubhamun, dan juga mubham. Mubham ini artinya tidak jelas, seperti hada wa hadhihi wa haula'i. Jadi ini pembagian isim. Nah, wal fi'lu lughatan, ya, dan fi'il secara bahasa al hadasu, itu kejadian, ya. Fi'il secara bahasa artinya adalah kejadian, ya. Jadi fi'il secara bahasa artinya adalah al hadasu, kejadian. Wastilahan kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha wa lam taqtarin bi zamanin. Oh, ini keliru ya. Ini musannif sepertinya keliru, harusnya fi'il ini wa taqtarin bi zamanin, ya. Dan fi'il secara istilah adalah kata yang menunjuki atas mana yang terkandung pada selainnya dan berkaitan dengan waktu, ya. Ini sepertinya banyak kekeliruan di sini, sebentar. Nah, ini jelas ada kekeliruan di sini karena perkataan, ya, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairihi wa lam taktarin bi zamani, ini definisi dari huruf, ya. Salah, ya. Tidak seperti ini. Kalau fi'il itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa taqtarin bi zamanin. Jadi ini sangat fatal ya kelirunya, ya, karena ini adalah definisi dari huruf tapi dibuat untuk fi'il. Salah. Ya, kalau fi'il kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa taqtarin bi zamanin. Kata yang menunjuki makna yang ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Ya, ini harap diperhatikan di sini karena sepertinya ada salah tulis atau salah cetak, ya. Washtiqaquhu minal hadasi, dan kata fi'il ini maknanya diambil dari kata hadas yang artinya kejadian. Wal masdaru qadaraba mushtaqun minad darbi. Dan hadas ini adalah masdar. Seperti doroba ini diambil dari ad-darb. Masdarnya adalah darb. Waqsamu salasatun, dan fi'il itu ada 3. Madin kadoroba, wa mudhari'un kayadribu, wa amrun kadrib. Jadi fi'il ada 3. Yang pertama fi'il madi, contohnya doroba. Yang kedua fi'il mudhari, contohnya yadribu. Dan yang ketiga fi'il amr, contohnya idrib. Wa alamatuhu qad was-sini wa sawfa wa ta'ut ta'nisis sakinatu wa ta'ul fa'ili. Dan tanda dari fi'il itu yang pertama adalah qad, kemudian sin, sawfa, ta' ta'nis sakinah, dan juga ta' fa'il. Ini insyaallah akan kita bahas pada babnya. Kemudian yang ketiga adalah huruf, ya. Unsur penyusun kalimat yang ketiga adalah huruf. Al-harfu lughatan at-tarfu wal janibu. Huruf secara bahasa artinya adalah ujung atau tepi. Fa inna harfa kulli syai'in tarfuhu wa janibuhu. Maka sungguhnya huruf dari segala sesuatu adalah ujungnya atau tepinya. Wa minhu qauluhu ta'ala wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah di tepian. Ai taraf, ya, di mana harf adalah taraf, di tepian. Wajadibin minad-din, dan di tepi agama. Wastilahan, adapun huruf secara istilah, kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha wa lam taqtarin bi zamanin.
kata yang menunjuk atas makna pada selainnya dan tidak berkaitan dengan waktu. Wa hukmuhu al-bina'u wa la yu'ru minhu syai'un abada. Dan hukumnya adalah mabni dan tidak diketahui ada huruf yang mu'rab selamanya. Jadi tidak ada huruf yang mu'rab. Semua huruf pasti mabni. Jadi kita sudah membahas definisi dari ketiganya, yaitu fi'il, isim, dan huruf. Waqsamuhu salasatun qismun mukhtasun bil ismi ka hurufil jarri wa hurufin nida'i. Wa qismun mukhtasun bil fi'li ka qad wa lam. Wa qismun mushtarakun bainahuma ka hal wa bal. Wa alamatuhu khuluwuhu minal alamati. Dan huruf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dikhususkan untuk isim seperti huruf-huruf jar dan huruf-huruf nida, tidak masuk kecuali kepada isim. Dan yang kedua dikhususkan untuk fi'il seperti qad dan lam. Ya, qad sama lam ini tidak masuk kepada fi'il. Tidak masuk kepada isim. Ya, kalau ada qad sama lam pasti setelahnya fi'il. Dan satu bagian lagi digunakan untuk keduanya. Digunakan bersama untuk keduanya. Seperti hal dan bal. Hal ini bisa kita katakan misalnya hal ja'a zaidun atau hal hada zaidun. Jadi bisa setelahnya fi'il, bisa setelahnya isim. Begitupun bal ya, ini bisa untuk keduanya. Dan tanda dari huruf itu bersihnya dia dari tanda. Ya, jadi kalau tadi kita sudah dijelaskan ya tanda fi'il, ya qad, sin, sofa, tatanis sakinah dan tafa'il. Kemudian nanti kita akan bahas buat tanda isim. Nanti ada huruf jar, tanwin, al dan seterusnya. Adapun huruf simple, pokoknya yang enggak ada tandanya maka dia adalah huruf. Ya. Yang terbebas dari tanda fi'il dan tanda isim maka dia adalah huruf. Wa qaluhu ja'ali ma'nan ay wad'ud dilalati ala ma'nan minal ma'ani. Kawad'i qad litahqiqi min nahwi qad qama zaidun. Ya. Dan perkataan musannif itu Ibnu Najum as-Sanhaji ja'ali ma'nan yang mengandung makna, artinya harus meletakkan dalil atas makna dari makna-makna yang ada. Seperti makna qad ada litahqiq untuk bermakna sungguh. Contohnya qad qama zaidun artinya sungguh telah berdiri Zaid. Faqad harfu tahqiqin wa qama fi'lun madin mabniun al-fathi wa zaidun fa'ilun wal fa'ilu marfu'un. Ya, maka di sini qad adalah huruf tahqiq, kemudian qama fil madi mabniun al-fathi dan Zaid adalah fa'ilnya dan fa'il itu harus marfu. Ya. Ihtirazan min hurufil mabani allati hiya huruful hijai. Dikecualikan dari pembahasan harfun jali maknanya itu huruf-huruf mabani yang mana ia adalah huruf-huruf hijaiyah. Jadi tidak setiap huruf itu adalah huruf dalam pembahasan ilmu nahu. Huruf yang dibahas dalam ilmu nahu adalah huruf hijaiyah yang punya arti. Sekalipun hanya satu huruf seperti wa. Wa artinya dan. Sekalipun satu huruf tapi dia punya arti maka dia adalah huruf yang dibahas di sini. Adapun huruf hijaiyah yang lain yang tidak punya arti seperti misalnya na atau ko, maka ini bukanlah harfun jali maknan. Ini hanya huruf mabani saja, huruf penyusun saja, bukan huruf ma'ani, bukan huruf yang punya arti. Jadi harfun jali makna yang dimaksud adalah huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Ya, nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika para ulama nahwu menjelaskan definisi fi'il, isim dan huruf, ketika menjelaskan fi'il dan isim, selalu mereka mengatakan kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Ini untuk fi'il dan isim. Jadi makna tergantung pada dirinya. Tetapi ketika mendefinisikan huruf, selalu dikatakan kalimatun ya dalat ala ma'nan fi ghairiha, pada selainnya. Kenapa seperti itu? Karena fi'il dan isim itu pada kondisi tertentu disebut satu saja itu orang paham. Ya misalnya kita bertanya, man hada, siapa ini? Kemudian kita jawab Zaidun, Zaid. Maka kita paham, oh ya ini adalah Zaid. Kemudian kita tanya, aina Zaidun, mana Zaid? Zahaba, pergi. Maka kita paham. Tapi kalau misalnya kita bertanya, aina Zaidun fi atau ila, tentu kita nggak paham. Maksudnya apa? Fi. Di mana? Ila, kemana? Ya ini penjelasan kenapa ketika membahas fi'il dan isim selalu dikaitkan dengan
kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha. Maknanya terkandung pada dirinya. Adapun huruf maknanya pada selainnya. Artinya huruf tidak akan sempurna maknanya kecuali setelah disambungkan dengan isim yang ada setelahnya. Tanpa itu, ya huruf tidak akan bisa berdiri sendiri. Jadi itu maksud dari kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha atau fi ghairiha. Ya, nah, kita lanjutkan. Wa aqallu ma yatarakkabu minhul kalamu kalimatani. Dan kalam itu atau kalimat dalam bahasa Arab sekurang-kurangnya tersusun dari dua kata. Wal kalimatani imma ismani ka zaidun qaimun au ismun wa fi'lun ka qama zaidun au minas salasati kalam yakum zaidun. Ya. Dan dua kata di sini ada kalanya dari dua isim seperti zaidun qaimun, ya zaidun qaimun. Ini kan zaidnya isim sebagai mubtada dan qaimun isim sebagai khobar. Atau tersusun dari isim dan fi'il seperti qama zaidun. Ya, maka qama ini fi'il madi dan zaidun adalah fa'ilnya. Atau bisa juga dari tiga kata. Contohnya kalam yakum zaidun. Zaid tidak berdiri. Falam harfu nafin wa jazmin wa qalbin wa yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukunu. Wa zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Jadi kalimat lam yakum zaidun ini contoh kalimat yang terdiri dari tiga kata, di mana lam adalah huruf, yakum adalah fiil, dan zaidun adalah fa'ilnya. Ya, nah. Wal kalamu ma jama'al quyud al-arba'atal mutaqaddimata wa illam yasil ila salasi kalimatin kazaidun qaimun. Dan definisi kalam adalah apa yang menghimpun 4 kaidah yang telah disebutkan sebelumnya. Sekalipun tidak sampai kepada 3 kata. Jadi nggak mesti kalau kalam itu ya harus 3 kata seperti lam yakum zaidun. Cukup 2 kata seperti zaidun qaimun, maka ini cukup. Ya karena sekurang-kurangnya kalam itu 2 kata. Seperti zaidun qaimun atau qama zaidun. Wal kalamu wal kalimu ma tarakkaba min salasi kalimatin fa aksara wa afada kaqad qama zaidun fahuwa kalamun wa kalim. Ya. Nanti ada lagi istilah kalim. Ya kan kita udah bahas istilah kalam, ya di mana kalam itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Artinya 2 kata saja cukup. Nanti ada lagi istilahnya kalim. Kalau kalim itu kalimat yang tersusun dari 3 kata atau lebih. Jadi syaratnya kalim itu 3 kata lebih. Dan dia juga harus memberi faidah. Qad qama zaidun. Seperti kalimat qad qama zaidun. Ini kan ada huruf qad, ada qama fi'il madhi, ada zaidun fa'ilnya. Maka qad qama zaidun di saat yang bersamaan dia adalah kalam karena lebih dari 2. Di saat yang bersamaan dia adalah kalim karena lebih dari 3. Ya, jadi ada istilah kalam, ada istilah kalim. Yang lebih dari 2 namanya kalam, ya. Yang lebih dari 3 atau sekurang-kurangnya 3 namanya kalim. Wal kalimatu hiya al-qaulul mufradu ka zaidin. Dan kata adalah ucapan yang tunggal seperti zaid. Wal qaulu ka gulami zaidin wa yutlaqu alal jami'i. Dan ucapan itu seperti gulam zaidin dan dimutlakkan atas semuanya. Ya. Jadi maksud beliau menerangkan ini dalam ilmu nahwu itu nanti ada istilah kalam, ada istilah kalim, ada istilah kalimah, ada istilah qaul. Ya, jadi ada kalam, kalim, kalimah, dan qaul. Di mana kalam adalah kalimat yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Ini kalam. Adapun kalim, kalimat yang tersusun dari 3 kata atau lebih. Kemudian kalimah itu adalah kata tunggalnya. Adapun qaul ini umum. Jadi baik kalam, kalimah, atau kalim itu semuanya bisa disebut sebagai ucapan. Karena ucapan itu boleh 1, boleh 2, boleh 3 kata. Karena ya jadi ucapan itu lebih umum dari semuanya. Dimutlakkan atas semuanya. Ini qaul. Adapun kalam 2 kata, kalim 3 kata, dan kalimah 1 kata. Dan dia bukanlah kalam. Ya. Nah, tapi barangkali cukup sampai sini. Semoga bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.